sempat disinggung sedikit begitu berkaitan dengan rumah potong, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan kesiapannya, baik dari sisi fasilitas dan juga SDM-nya seperti apa Pak Makmun? Ya, kalau di rumah potong hewan itu kami pemerintah ya baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah itu di dalam rumah potong ini sudah tersedia perangkat. Ada petugas kesehatan hewannya atau dokter hewan atau yang dilatih untuk menangani dari sisi kesehatan hewannya. Kemudian ada juru sembelih halalnya yang tadi juga sudah dilatih karena hewan ini kan tidak boleh dipotong tuh diiris berkali-kali. Nah, dalam di pedoman kami itu menyesuaikan dengan juga di aturan fikih keagamaan dipotong tuh secepat mungkin. Jadi ini kan harus tahu tekniknya gitu. Jadi teknik memotong supaya ketiga uratnya itu terpotong lebih cepat dalam sekali gesekan atau dalam sekali tarik itu langsung terpotong semua. Kemudian fasilitas ada tempat menggantung supaya hewan ini juga tidak dikuliti itu di tanah. Ini yang banyak terjadi. Akhirnya kadang kakinya orang nginjak daging, walaupun nanti bisa dicuci, tetapi kan kuman, baik bakteri, virus itu kan tidak bisa terlihat oleh mata. Jadi dia sangat mikro sekali, sehingga kemungkinan besar juga dia masih ada di dalam daging itu. Nah ini mengganggu dari sisi hygiene dan sanitasi. Oleh karenanya kita berharap Bapak Ibu yang berkurban atau lokasi-lokasi masjid yang menerima hewan-hewan kurban, ayo kita melakukan pemotongan hewan kurban ini di fasilitas rumah potong hewan, sehingga bisa terjamin tadi dari sisi kehalalan, dari sisi hygiene sanitasinya, kemudian limbahnya, karena limbah kan kotoran segala kan pasti akan dibuang, itu kan mencemari lingkungan, baik dari sisi bau, mikroba, dan lain-lain. Ini sekira yang perlu kita sadari bersama, pentingnya melakukan pemotongan hewan kurban ini di fasilitas-fasilitas yang memang sudah kita bangun dan dedikasikan untuk pemotongan hewan secara keseluruhan, termasuk hewan korban seperti di rumah potong hewan, atau kalau ada tempat pemotongan hewan yang juga dibangun, dan ke depan mungkin masjid-masjid yang besar fasilitasnya, karena pemotongan ini hanya terbatas selama Hari Raya Idul Kurban dan hari-hari tasyrik, mungkin juga bisa memfasilitasi penyediaan area untuk pemotongan yang kemudian kami dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota bisa memvisitasi untuk memastikan bahwa standar yang dibangun itu juga memenuhi Baik. standar hygiene dan sanitasi begitu. Baik, Pak Makmun. Kemudian kalau kita lihat ya, mungkin kita akan tarik secara kondisi makro begitu ya, perekonomian kita juga cukup menantang di tahun ini. Anda sendiri melihat hal ini mungkin akan berdampak juga kepada permintaan atau demand dari hewan kurban seperti apa sebetulnya Pak Makmun? Ya, karena hewan kurban, saya kira kalau dari sisi harga ini normal saja, Mbak Iva. Hanya memang kalau terkait dengan melakukan kurban, ya tentu akan berdampak dari kondisi ekonomi. Walaupun masyarakat kita karena berkurban ini menjadi hal yang juga sudah menjadi di dalam keagamaan, karena kita mayoritas Muslim, kira untuk mendapatkannya pun banyak cara yang kadang-kadang dilakukan oleh masyarakat kita dengan bersama-sama, misalnya satu ekor sapi dan sebagainya. Kami tidak melihat tren kurban itu menurun dari tahun sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang peningkatannya yang tidak terlalu besar begitu, tidak sampai 5 misalnya, tapi terus tidak pernah juga terjadi penurunan, Bu Iva. Jadi ini yang kami lihat. Artinya hewan kurban ini masih sangat diperlukan oleh masyarakat, dan masyarakat kita terus melakukan perbaikan dari sisi ibadahnya begitu. Baik, tapi terakhir tadi secara range harga artinya tidak akan berubah banyak begitu ya Pak Makmun? Ya, kami melihat tidak ada perubahan harga yang terlalu signifikan melonjak jauh begitu dari tahun ke tahun dari sisi hewan kurban ini. Baik. Artinya efisiensi yang dilakukan oleh masyarakat kita di dalam beternak itu sudah berjalan lebih baik begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Makmun selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima